وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwan wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita ucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita. Selawat berkaitan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya insyaallah kita akan membahas fikih praktis dalam ibadah kurban. Persiapan untuk menyambut ibadah yang agung berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, risalah ini ditulis oleh Abu Abdullah Syahrul Fatwa Ibn Uthman, salah seorang talibul ilm yang beliau memiliki beberapa kitab. Di antaranya kitab yang beliau tulis ini adalah rangkuman dari kitab beliau yang lebih luas daripada kitab tersebut. Tafadhol. Dari judul. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih praktis ibadah kurban berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat teman-teman, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga nanti yang di bawah dalilnya Al-Quran, As-Sunnah, Al-Quran, As-Sunnah, bukan sejarah, bukan yang lainnya, tapi Al-Quran, As-Sunnah, Al-Quran, As-Sunnah. Sesuai dengan tema kita, fikih praktis ibadah kurban berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kepada ahli bahasa dan lain sebagainya. Apa-apa? Oleh Abu Abdullah Syahrul Fatwa Ibn Uthman. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sesungguhnya tafakuh dalam agama dan mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan ibadah, muamalah dan lainnya termasuk kebutuhan yang penting dan kewajiban bagi setiap muslim. Cukup. Tafakuh yang diinginkan adalah mendalami, mempelajari agama adalah perkara yang penting dan suatu kewajiban. Nabi mengatakan thalabul ilm fardhu 'ala kulli muslimin, dalam riwayat wa muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu sesuai dengan keadaan. Ya, ilmu sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang sesuai keadaan. Kalau kita mendekati ibadah puasa, maka ilmu ini tentang puasa itu. Kalau kita mendekati ibadah haji, maka kita sebagai orang yang mau berangkat haji, puasai ilmu tentang haji tersebut. Kalau kita mau berkurban, dekat dengan ibadah kurban, maka puasai ilmu tentang berkurban. Jadi sebaik-baik ilmu adalah ilmu sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Selanjutnya, agar seorang muslim berada di atas ilmu dalam mempelajari agamanya. Ya, bicara agama, bicara ilmu, bukan nafsu dan logika. Bicara agama, bicara ilmu, bukan nafsu dan logika. Dengan demikian, amalan yang ia kerjakan diharapkan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dan ikhlas semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Yang keduanya merupakan syarat diterimanya ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, ibadah kalau ibadahnya ikhlas, tapi tidak menteladani Nabi, tidak contoh Nabi, itu gagal satu syarat, maka tidak diterima ibadah. Tapi kalau ibadahnya mencontoh Nabi, kemudian ibadahnya dia tidak ikhlas, juga gagal satu syarat, hilang satu syarat, maka tidak diterima. Kapan ibadah itu diterima? Apabila terpenuhi dua syarat, ikhlas dan menteladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama menambahkan 3 syarat, yaitu iman, adanya keimanan. Orang yang beriman mesti dia ikhlas dalam beribadah dan meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik,
Di antara hukum-hukum agama yang perlu diketahui oleh segenap kaum muslimin adalah permasalahan kurban. Hukum ini yang ada di hadapan pembaca sekarang adalah sebuah panduan praktis berkurban. Pada asalnya, buku ini adalah sub pembahasan dari buku kami yang telah terbit dengan judul Mendulang Pahala di bulan Dzulhijjah. Jadi buku ini diambil dari buku beliau yang berjudul Mendulang Pahala di bulan Dzulhijjah, mengambil satu subbab dalam sebuah kitab beliau. Baik, selanjutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin dan dapat dijadikan kamus mungil dalam menghidupkan ibadah kurban sesuai petunjuk Nabi SAW. Perhatikan dalam ibadah harus ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Dalam ibadah itu bukan kreasi, tapi ibadah mengikuti. Jangan berkreasi dalam ibadah. Urusan dunia berkreasilah sekehendaknya selama tidak ada larangan. Tapi urusan ibadah jangan coba-coba kreasi, tapi ikuti seperti apa yang diteladankan oleh Nabi yang mulia SAW. Lanjut. Kami berharap dari payah ini ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Akhirnya sebagai bentuk tolong menolong antar sesama, kami sangat mengharapkan tegur sapa dari saudara membaca tentang isi buku ini. Kritik dan sarannya sangat kami nanti guna perbaikan di kemudian hari. Wassalam. Saudara Sakinah Cikarang Barat 19 Syawal 14 Abu Anissa Sahabat Fatwa bin Luqman Salim. Baik, ini menunjukkan ketawaduan penulis dalam menulis kitab ini, menerima kritik dan saran. Seindah apapun tulisan itu, selama dia masih ditulis manusia, pasti ada kekurangan dan kekeliruan. Maka kritik dan saran beliau menerima. Satu-satunya kitab yang tidak perlu dikritik yaitu Al-Quran. Maka Allah menantang siapa saja manusia dari kalangan jin dan manusia dengan Al-Quran. Dari kitab la raiba. Membuka Al-Quran, itu Al-Quran tidak ada keraguan. Kalau kitab ini kritik dan saran. Kitab ulama yang lain kritik dan saran. Kalau kitab-kitab yang lain selain daripada Al-Quran selalu kritik dan saran. Atau di penutupnya kritik dan saran. Kan gitu ya? Al-Quran Allah buka dengan itu, kita tidak ada keraguan. Tidak perlu kamu ragu dan tidak perlu kamu kritik karena isinya sempurna. Bisa dipahami? Lanjut. Berkata penulis Hafizahullah Ta'ala, syarat diterimanya ibadah. Baik, Bapak sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin mengenalkan jenis-jenis ibadah. Jenis-jenis ibadah terlebih dahulu. Allah Azza wa Jalla memberikan beberapa jenis ibadah pada manusia. Ada ibadah yang sifatnya harus dilakukan oleh individu, tidak bisa digantikan. Itu disebut dengan ibadah fardhu ain. Seperti sholat, itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Harus dia yang sholat, nggak boleh dibayar. Karena mau libur sholat, karena banyak tamu ya, gantikan sebulan, nggak bisa. Ya. Ada juga ibadah yang bisa digantikan sama sebagian. Apabila sebagian melakukan yang cukup, maka yang lain gugur kewajiban. Seperti apa? Azan, fardhu kifayah. Kita di sini berapa orang? 70 orang di sini. Yang azan cukup satu saja. Cukup satu saja. Semua tidak dibebankan akan yang demikian. Satu yang azan menggugurkan yang lainnya. Kemudian ada ibadah yang sifatnya wajib. Yang sifatnya wajib. Ada yang ibadah sifatnya sunnah. Ada yang ibadah sifatnya sunnah. Kemudian juga jamaah sekalian, ada yang wajib seperti sholat wajib. Kemudian yang sunnah seperti qobliyah dan ba'diyah, seperti puasa-puasa sunnah dan lain sebagainya. Ada pula ibadah yang sifatnya harian. Sifatnya harian. Ada sifatnya pekanan. Ada sifatnya bulanan. Ada sifatnya tahunan. Ada sifatnya sekali seumur hidup. Ibadah harian seperti ibadah sholat. Ibadah sholat itu setiap hari, nggak bisa berhenti sampai mati. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai datang al-yaqin, sampai kematian. Ini ibadah sholat harian. Kemudian ibadah yang sifatnya pekanan, yaitu ibadah Jumat, sholat Jumat. Baik, ada ibadah sifatnya bulanan. Ibadah apa? Yang sebulan sekali dilakukan, puasa ayyamul bid. Puasa ayyamul bid. Ada ibadah yang sifatnya tahunan. Ibadah apa? Berpuasa di bulan Ramadan.
Kemudian Hah? Berhaji. Berhaji tahunan ya. Baik. Ada berhaji tahunan apa seumur hidup? Hah? Kewajibannya seumur hidup sekali, tapi tiap tahun ada orang haji kan? Berarti tahunan. Ada ibadah yang sifatnya seumur hidup sekali. Ada maaf, seumur hidup sekali bisa dilakukan dia. Seperti ibadah apa? Khitan. Hah? Khitan. Pak dokter, khitan berapa kali? Sekali ya? Sekali saja. Ya kan? Baik. Jadi ada ibadah yang sekali saja seumur hidup. Hah? Oh, untuk teman-teman itu yang udah sampai di luar karena kamuan boleh merapat lagi? Boleh merapat lagi? Ya. Baik, masya Allah. Lagi ya. Baik, jemaah sekalian. Jadi ibadah-ibadah itu jangan diseletakkan posisi yang terbalik. Jangan ibadah tahunan, ya. Jangan ibadah harian dibuat bulanan. Sholat dan setiap hari. Jangan dibuat sepekan sekali. Jangan dibuat sebulan sekali. Atau bahkan setahun sekali. Jangan yang setahun itu dibalik lagi. Haji maunya setiap bulan, nggak bisa. Nah, itu sudah menjadi ketetapan ilahi yang tidak bisa dirubah. Nah, kurban ini sebagian manusia berpikir dan bersangka bahwasanya ibadah kurban setahun sekali. Padahal ibadah kurban seumur hidup sekali. Padahal ibadah kurban adalah ibadah tahunan. Ibadah tahunan. Tahun ini dia berkurban, tahun besok berkurban lagi, ba'da lusa berkurban lagi. Ya, seperti itu. Tahun berikutnya berkurban terus. Ya, karena ibadah kurban adalah ibadah tahunan. Apa? Berkurban termasuk ibadah. Karena termasuk dalam wilayah ibadah, maka tidak akan diterima hingga terpenuhi dua syarat. Satu, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Maka janganlah niat Anda ketika berkurban untuk mendapatkan pujian manusia atau untuk berbangga diri di hadapan mereka, supaya dikatakan mampu dan dermawan, atau niat-niat lain yang termasuk merusak nilai ibadah itu sendiri. Allah Azza wa Jalla firman dalam hadis qudsi, Allah berkata, aku paling kaya, tidak butuh tandingan dan sekutu. Barang siapa beramal menyekutukanku kepada yang lain, maka aku tinggalkan amalannya dan tandingannya. Ini pentingnya ikhlas dalam beribadah. Ya, karena ikhlas ini syarat diterimanya semua ibadah. Yang pertama ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Jadi ikhlas itu dalam hal ini ada dua. Yang pertama ikhlas ibadahnya. Ibadahnya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ikhlas niatnya. Kadang orang ibadahnya ikhlas, niatnya bercampur. 90% buat Allah, 10% buat manusia. Nah, ini berbahaya. Ya, sedikit saja ada campuran dalam niatnya, maka dapat menggugurkan ibadah tersebut. Kalau ibadah tersebut ada riya, maka ibadah itu yang akan gugur pahalanya. Kemudian syarat yang kedua, dua, sesuai dengan tuntunan syariat yang telah digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau al-mutaba'ah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, cukup baik. Yang kedua adalah mutaba'ah, tuntunan Nabi SAW. Dua syarat, yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Baik, dua ini terangkum pada kalimat syahadat, persaksian kepada Allah, menuntut orang itu ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka kita tarik garis harus ikhlas dalam ibadah. Kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dan hambanya. Maka tarik harus ikut cara ibadahnya Nabi. Ya, maka dua hal ini terangkum pada kalimat syahadatain. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata,
ketahuilah bahwa mutaba'ah tidak akan terwujud kecuali apabila amalan itu sesuai tuntunan syar'i pada 6 perkara. Cukup. Seseorang tidak dikatakan menteladani Nabi, mencontoh Nabi dalam hal ibadah, kecuali dia penuhi 6 hal. Dia penuhi 6. Ini kaidah dalam permasalahan perkara baru dalam agama. Kalau menyelisihi 6 hal ini, meski perkara itu adalah perkara baru yang tidak diteladani oleh Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, sebabnya harus jelas sebabnya. Kita masuk ke dalam masjid, kemudian tahiyatul masjid, ya. Kenapa tahiyatul masjid? Sebabnya masuk masjid. Jangan masuk rumah, kemudian sholat. Sholat apa? Tahiyatul bait. Nggak boleh. Kenapa? Sebabnya tidak ada. Harus ikuti sebab seperti sebab yang didatangkan Nabi SAW. Hendaklah amalan itu sesuai pada sebabnya. Apabila ada yang melakukan ibadah karena suatu sebab yang bukan dari syariat, maka ibadahnya tertolak. Misalnya ada orang yang acap kali masuk rumah, dia sholat 2 rakaat dan menjadikannya sebagai sunnah, maka amalan tersebut tertolak. Kedua jenisnya. Dalam ibadah, jenis itu sudah ditentukan. Berkurban harus dengan bahimatul an'am, hewan ternak. Hewan ternak menurut orang Arab hanya 3: kambing, sapi, sama onta. Dimasukkan dalam kambing itu domba, dimasukkan dalam sapi itu kerbau. Sebagian ulama mengatakan demikian. Baik, saya punya kuda, harganya 300 juta. Saya mau berkurban dengan kuda, sah? Tidak. Kenapa? Karena tidak termasuk hewan ternak. Loh, Ustaz, ini hewan ternak itu di Indonesia. Dan pengertian hewan ternak menurut orang Arab tidak demikian. Hanya 3 ini saja. Bisa dipahami? Kalau kita punya ayam, walaupun 1000, ya, dikatakan ayam ternak, kan gitu ya. Baik, disembelih semua 1000 untuk berkurban, sah? Tidak sah. Jadi dipahami? Maka pentingnya bahasa dalam hal ini, karena apabila keliru akan berubah makna. Baik, harus sesuai dengan jenisnya. Seperti itu pula ketika orang akikahan, jangan didatangkan kuda untuk anak saya laki-laki biar lebih gagah, saya berikan kuda untuk akikah putra saya laki-laki. Boleh? Tidak boleh. Akikah hanya menggunakan kambing. Baik, terputus. Misalnya ada orang yang berkurban dengan kuda, maka ibadah kurbannya tertolak, tidak diterima. Karena kurban dengan jenis kuda menyelisihi syariat. Ibadah kurban hanya pada unta, sapi, dan kambing. Ketiga, kadar dan ukurannya. Baik, dalam ibadah ada kadarnya, ada ukurannya. Baik, kalau kita berwudu minimal sekali, maksimal 3 kali. Jangan pengen menganggap dirimu saya mau lebih baik, lebih suci, lebih bersih 10 kali. Tangan 10 kali, wajah 10 kali, kepala diusap 10 kali, kaki juga 10 kali. Boleh? Tidak boleh. Kata Nabi SAW dalam berwudu itu matna atau matna. Sekali-sekali, 2 kali atau 3 kali. Maka Allah SAW wa mazadil dzalika faqad asaa. Siapa yang menambah bilangannya lebih dari 3 kali, maka dia telah membuat kejahatan. Pusat dia berwudu, masalahnya kamu tidak contoh Nabi. Bukan kamu diajak karena wudunya, tapi karena tidak menteladani Nabi. Bisa dipahami? Baik, tafaddal. Misalnya seseorang berwudu dengan membasuh setiap anggota wudu 4 kali, maka yang keempat tertolak karena dia telah menambah kadar dan ukuran yang seharusnya, yaitu 3 kali. Baik, tafaddal. Keempat, tata caranya. Tata cara dalam ibadah sudah ada tata caranya. Kata Nabi, "Khudhu anni manasikakum, shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat kalian sebagaimana melihat aku sholat. Ya, kalau dia sholat, begitu pertama dia masuk takbir, kemudian setelah takbir langsung sujud, maka ini menyalahi aturan. Ya, harusnya setelah bertakbir, kemudian dia membaca iftitah dan seterusnya, kemudian dia ruku, kemudian dia bangkit dari ruku dan seterusnya, sampai dia salam, sesuai dengan urutannya dan aturan yang dibuat oleh Nabi SAW. Jangan pernah berkreasi. Kemudian saya ingin sholat paling cepat di dunia. Berapa menit? 7 menit dalam 21 rakaat. Nah, ini kreasi yang tidak dibenarkan dalam agama. Baik, betul.
Andaikan ada orang yang sholat dan ia sujud dahulu sebelum rukuk, maka sholatnya batil, tidak diterima karena ia tidak ikut tuntunan syariat dalam tata cara ibadah. Kelima, waktunya. Waktunya harus sesuai dengan apa yang ditetapkan. Allah katakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu bagi orang-orang yang beriman ada waktu yang ditetapkan. Kalau sekarang kita sholat isya belum dibolehkan. Kenapa? Belum waktunya. Ya, belum waktunya. Berbeda orang yang melakukan perjalanan safar atau dia menjama, itu berbeda. Nah, misalnya sekolah saya mau sholat subuh lebih awal, jadi dia habis isya langsung sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat subuh katanya. Sah? Tidak. Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Terpotong. Andaikan ada yang sholat sebelum masuk waktunya, maka sholatnya tidak diterima karena ia beribadah pada waktu yang tidak ditentukan oleh syariat. Keenam, tempatnya. Tempatnya, perhatikan tempatnya. Dalam i'tikaf hanya berlaku di masjid. I'tikaf hanya berlaku di masjid. Harus dipahami makna masjid. Ya, i'tikaf kan sini kan digunakan i'tikaf, betul? Betul ya? Di sini digunakan i'tikaf. Terus i'tikaf itu harus di mana? Harus di masjid. Kan gitu. Khilaf ulama, apakah dia masjid yang di sana ditegakkan khutbah Jumat atau tidak? Kan gitu ya. Apakah dia masjid jami atau masjid biasa? Ya, untuk amannya i'tikaf di masjid jami sehingga dia tidak keluar untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau dia sekiranya tidak ada masjid lagi, maka dia gunakan masjid yang tidak jami, tapi masjid. Masjid itu yang ditegakkan padanya pelaksanaan sholat 5 waktu di dalam masjid tersebut, dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah sekalian, masjid ini bukanlah musola. Ya, orang Arab memaknakan musola adalah tempat yang luas, yang lapang, tidak ada bangunan, yang digunakan sholat. Itu namanya musola. Itu namanya musola. Tempat yang luas, yang lapang, digunakan untuk ibadah kepada Allah, yaitu sholat di sana. Apakah Idul Fitri atau Idul Adha? Itu namanya musola, karena lapang. Adapun yang sekarang ini tempat kita ini bukanlah musola. Ini namanya masjid. Ya, ini namanya masjid. Terpotong. Andaikan seseorang melakukan ibadah i'tikaf bukan di masjid, semisal i'tikaf di sekolahan, rumah, maka i'tikafnya tidak sah karena tidak mencocoki syariat dalam tempatnya. Baik, berarti kesimpulan dalam hal ini, dalam beribadah tidak dikatakan ibadahnya cocok dengan ibadah yang ditunjukkan Nabi kecuali dia penuhi 6 hal. Yang pertama sebabnya, yang kedua jenisnya, yang ketiga kadar dan ukurannya, yang keempat tata caranya, yang kelima waktunya, yang keenam tempatnya. Kemudian 2 syarat ini terangkum dalam firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam ibadah kepada Rabb-nya. baik, siapa yang bisa mengambil faedah mutaba'ah dan ikhlas dalam ayat ini? Siapa yang bisa mengambil faedah? Betul. Di mana? Di lafaz yang mana? Yang soleh, Ustaz. Ya? Kalau untuk mutaba'ah, Yang pertama apa? Yang pertama gimana? untuk Mutaba'ah, menteladani Nabi. Ya? Lafaz yang mana? soleh, Ustaz. Hal ya'mal amalan solehan. Amal yang soleh. Para ulama tafsir mengatakan, kapan dikatakan amal soleh? Kalau amal itu cocok dengan teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai jemaah. Ini yang pertama. Yang kedua, Ikhlas. ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Tidak mempersekutukan Allah. Jadi 2 hal itu dicakup di dalam surat Kahfi ayat 110. Terpotong. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, firman-Nya hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, yaitu apa yang sesuai dengan syariat Allah. Dan firman-Nya, janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya, yaitu orang yang beribadah hanya mengharapkan wajah Allah semata, tidak mempersekutukannya. Inilah 2 rukun amalan yang diterima, harus ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Kenapa memulai ini? Karena kita mau ibadah. Kurban kan ibadah. Kalau kita ibadah, ternyata ibadah nggak diterima, rugi. Karena ada orang yang ibadahnya hanya sekedar melepas tanggung jawab. Ada orang yang ibadahnya diterima, diampuni dosa. Kan gitu? Ada yang ibadah, kemudian ibadahnya nggak diterima, dia berdosa.
Coba kita perhatikan orang yang ibadah dalam puasa Ramadan. Tadi katakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Berarti dia cuma lepas tanggung jawab saja. Tanggung jawab ibadah dia tertunaikan, tapi pahala nggak dapat kecuali lapar dan dahaga. Kita nggak inginkan itu. Kita ingin ketika beribadah mendapatkan ampunan, pahalanya juga dapat. Jadi ibadahnya diterima. Baik. Maka pentingnya ilmu. Contoh. Penulis Hafizahullah berkata, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Ya, di antara hal yang dengannya seseorang tidak diterima amalannya, kurbannya apabila menyembelih untuk selain Allah. Contoh. Sembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah, baik kepada patung, batu, laut, wali, atau siapapun selain Allah, termasuk misalnya raja-raja, orang yang diagungkan, orang yang dibesarkan, guru-guru dan lain sebagainya, siapapun dia, maka sembelihannya adalah haram. Haram, artinya menyembelihnya haram, jatuh kepada kemusyrikan. Kemudian hewan yang disembelih haram, nggak boleh dimakan. Contoh. Demikian juga menyembelih untuk ahli kubur sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang jahil atau bodoh. Ini merupakan kesyirikan nyata dan memakan sembelihannya adalah haram. Baik. Allah berfirman, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Baik. Dia menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ya, menyembelih untuk orang tuanya, misalnya menyembelih untuk rajanya, untuk bosnya, untuk kuburan tertentu, untuk wali tertentu, pohon-pohon, lautan, gunung, dan lain sebagainya. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Apapun yang telah disembelih dipersembahkan untuk selain Allah, maka hewan itu tidak boleh dimakan dagingnya, haram. Betul? Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Bukan hanya jatuh kepada kesyirikan, juga jatuh kepada laknat dari Allah Azza wa Jalla. Betul? Ibadah kurban. Baik, pembahasan kita ibadah kurban. Penulis Hafizahullah berkata, dalam bahasa Arab, kurban disebut dengan udhiyah. Udhiyah, kenapa udhiyah? Betul. Yaitu menyembelih hewan-hewan ternak sebagai pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla pada hari-hari tertentu dengan syarat-syarat khusus. Ada yang mengatakan dinamakan udhiyah karena kurban itu afdalnya disembelih pada waktu duha, yaitu ketika matahari telah naik. Tentunya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Baik, betul. Keutamaan berkurban. Baik. Tidak ada satu hadis pun yang sahih dalam menerangkan keutamaan berkurban. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengar hadis, kalau nanti domba itu daging bulu-bulunya menjadi cahaya atau dihitung sebagai pahala semua, atau domba itu zaman dahulu ya dihiasi ya, di make upin. Kenapa? Karena akan menjadi kendaraannya nanti hari kiamat. Itu semua hadisnya adalah hadis yang dhaif, bahkan jatuh kepada yang palsu. Disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau ya, kitab tentang hadis-hadis dhaif. Baik, silsilah dhaifah. Demikian pula ya, para ulama-ulama yang lain menjelaskan yang tentang demikian. Intinya tidak ada satupun hadis yang menjelaskan keutamaan kurban secara khusus. Tapi ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan secara keumuman. Ya, karena kurban adalah ibadah, maka dia ada ibadah. Bagian yang di situ memiliki keutamaan besar. Satu-satunya ya, ibadah yang bisa bersatu antara sholat dan kurban itu pada saat tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya paling afdal menyembelih kurban kapan? Tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Imam kita tadi membaca, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Perintah sholat di sini para ulama menyebutkan yang diinginkan adalah sholat Id Adha. Setelah sholat perintah Allah wanhar, langsung sembelih. Maka mana yang lebih afdal? Menyembelih di tanggal 11, 12, 13. Sebagian ulama mengatakan 13 tidak boleh. Hanya berarti 11, 10, 11, 12. Ya, mana yang lebih afdal? 10, 11, 12. Maka para ulama mengatakan tanggal 10 karena ada ayat khusus yang menjelaskannya.
Ya, ada pun 13 di sini khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Pendapat jumhur masuk ayat tasyrik termasuk adalah tanggal 13. Terputus. Hanya saja keutamaan berkurban dapat dilihat dari sisi yang lain, di antaranya Sisi yang lain artinya ayat-ayat dan hadis-hadis yang umum, bukan kepada kekhususan secara spesifik tentang ayat, hadis dan ayat tertentu. Terputus. Satu, melaksanakan perintah Allah. Karena kurban ibadah dan ini bentuk perintah. Fasholli li rabbika wanhar, dan sholat dan sembelih. Ya kan? Perintah untuk sholat dan sembelih. Ini menjalankan perintah Allah bagian daripada ibadah. Karena inti ibadah cuma dua. Apa itu? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Terpotong. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin agar salat dan berkorban untuknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya untuk menggabungkan dua ibadah yang agung ini, yaitu salat dan kurban. Keduanya termasuk ketaatan yang paling agung dan mulia. Tidak ragu lagi, salat Id masuk dalam keumuman ayat dirikanlah salat karena Rabbmu, dan kurban masuk dalam kandungan ayat berkorbanlah. Baik. Termasuk juga ya ada hadis yang menjelaskan ya amalan yang terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, termasuk tanggal 10 ya kan di bulan Dzulhijjah. Maka itu masuk kepada hadis Nabi SAW. Kata sahabat, wala jihad fi sabilillah, walaupun jihad wahai Rasul di jalan Allah, kata Nabi, walaupun jihad di jalan Allah tidak bisa menandingi orang yang melakukan ibadah di hari itu. Ya, kecuali orang yang jihad membawa hartanya dan nyawanya, dan dia tidak kembali kecuali nama saja. Artinya mati di derita. Baru bisa menandingi orang yang beribadah kurban di hari tanggal 10 Dzulhijjah. Tidak ada secara khusus dan hadisnya, tapi hadis-hadis yang umum menjelaskan keutamaan di bulan Dzulhijjah atau dan tentang ibadah-ibadah yang terkait di bulan Dzulhijjah. Terpotong. Dua, ibadah harta yang paling agung. Baik, ibadah itu kan terbagi. Ada ibadah yang sifatnya badaniyah, seperti sholat, nggak perlu pakai duit sholat, kan gitu ya. Ini ibadah yang paling agung adalah ibadah badaniyah. Untuk ibadah badaniyah adalah sholat. Ada ibadah yang sifatnya mengeluarkan harta, ya, mengeluarkan harta. Ada dia sedekah, ada dia zakat, kan gitu ya. Nah, ibadah yang paling agung terkait dengan harta, para ulama menyebutkan adalah ibadah menyembelih kurban. Kenapa? Karena yang pertama menyembelih, ya, dia mengeluarkan harta, kemudian menumpahkan darah, kemudian ketika dia menyembelih itu dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Kedua, dalam penyembelihan tersebut nanti dagingnya akan dibagi lagi dalam sedekah, kan gitu, atau hadiah. Maka ada ibadah yang berulang di sana. Kalau sedekah sekali saja, ya, sekali selesai. Sedangkan kurban ada ibadah yang berulang di sana, sehingga ibadahnya lebih besar dibandingkan hanya sedekah. Mana lebih utama, bersedekah di tanggal di hari kurban atau menyembelih hewan kurban? Menyembelih hewan kurban, karena banyak efeknya di sana. Selain dia menumpahkan darah untuk Allah Azza wa Jalla, kemudian mengorbankan nyawa hewan itu untuk Allah Azza wa Jalla, kemudian dagingnya dibagikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Terpotong. Berkurban berarti mengeluarkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini merupakan status ibadah seorang hamba. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ibadah harta yang paling mulia adalah kurban, dan ibadah badan yang paling mulia adalah salat. Ini yang sudah kita jelaskan tadi, disebut Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa jilid 16 532. Terpotong. 3, mendapat pahala yang besar. Ya, pahala yang besar tadi di antaranya kita sebutkan. Terus selanjutnya, sebagaimana yang telah terlalu penyebutannya bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling mulia dan agung di sisi Allah, maka sudah otomatis mengerjakan amalan soleh pada hari-hari ini akan mendapat ganjaran yang sangat besar insyaallah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, haji apa yang paling afdal? Rasulullah SAW menjawab, yaitu haji yang mengangkat suaranya dengan talbiyah dan yang menyembelih hewan kurban. baik, jemaah sekalian, orang yang teman-teman saudara-saudara yang sedang menjalankan ibadah haji, maka anjurkan untuk mereka bertalbiyah. Haji yang paling afdal itu haji yang mengangkat suaranya ketika talbiyah. Kadang-kadang kita kalau melakukan umroh, haji, ini orang malas berucap,
labbaik Allahumma labbaik. Sekarang kan dia sedang diundang oleh Allah. Dia menjawab undangan itu dengan kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dia penuhi panggilannya, panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Kamu penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika lak labbaik. Panggilan yang tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan terus diucapkan banyak-banyak. Yang paling afdal ibadah haji, yang paling banyak talbiyahnya dan paling keras suaranya, itu ibadah haji. Adapun kemudian yang kedua, yang mereka menyembelih hewan kurbannya, menyembelih hewan kurbannya ketika melakukan ibadah haji. Nah, tentunya zaman sekarang ini ketika mereka haji, mereka tidak menyembelih sendiri-sendiri, betul. Tapi sudah ada yang mewakilkan. Kalau kita di negeri kita Indonesia, rata-rata haji yang dipakai adalah haji tamattu. Sehingga ketika mereka mau melakukan ibadah haji, sebelum sampai di sana, dia sudah dipersiapkan untuk bannya, ya, hewan untuk yang harus dikorbankan terlebih dahulu untuk membayar pelanggarannya. Nanti di tanggal 10, ketika mereka berpindah dari Arafah, mereka berpindah ke Musdalifah. Di sana mereka siapkan ibadah itu untuk berkurban kepada Allah Azza wa Jalla. Di hari itu mereka tidak memegang kambing, tapi sudah ada tim yang mengaturnya. Ya, mulai karena itu kalau dia belum menyembelih hewan kurbannya, maka dia belum boleh melakukan hal-hal yang dilarang. Tapi kalau dia sudah menyembelih hewan kurbannya, kemudian dia sudah tahallul, boleh dia pakai pakaian biasanya. Tafadhol. Hikmah dan manfaat berkurban. Sesungguhnya syariat Islam yang mulia ini sangat indah sekali. Segala hukum-hukumnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan. Hanya saja kadang kita mengetahuinya dan kadang juga kita tidak mengetahuinya. Karena memang para hamba tidak ada kewajiban untuk mengetahui perincian hikmah Allah. Namun cukup bagi mereka untuk hanya mengimani, mengilmui secara umum dan pasrah sepenuhnya. Sebab mengetahui perincian hikmah adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan akal manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa surah ayat 65. Namun hal itu sama sekali tidak mencegah seorang untuk mengetahui hikmah suatu syariat, karena hal tersebut memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah: 1. Mengetahui ketinggian dan keindahan syariat Islam karena semua syariatnya dibangun di atas hikmah. 2. Bisa dikiaskan atau dianalogikan kepada hal lain yang semakna. 3. Lebih menenteramkan seorang hamba dengan hukum tersebut. Dan cukup masuk pada di antara hikmah berkurban. Lanjut ke bawahnya. Hikmah di antara hikmah berkurban adalah: pertama, mencontoh ayah kita, siapa? Ibrahim alaihissalam. Ya, bapak kita, Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihissalam. Dan kisah tentang Nabi Ibrahim sangat dikenal, ya. Dan ini berulang. Inilah bedanya ilmu agama dengan berita koran. Kalau kita dapat berita dari berita apapun dia, kita mendengar satu berita itu, besok diulang berita itu, gak mau lagi nontonnya, gak mau lagi dengerin. Kenapa? Langsung bosan. Kalau ilmu diulang, gak bosan ya. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada ilmu agama ini. Baik, kedua, ya, mencukupkan orang lain. Kalau orang yang berkurban, ada orang yang mungkin dia jarang makan daging, atau mungkin bisa jadi setahun sekali dia makan daging. Dengan itu dia bisa berbagi dan mencukupkan orang lain akan kebutuhannya. Karena hari Idul Fitri adalah Idul Adha adalah hari makan. Kata Nabi SAW, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Kemudian yang ketiga, ungkapkan rasa syukur. Nah, bentuk bersyukur kepada Allah menambah ketaatan, jemaah. Menambah ketaatan. Maka Nabi SAW ketika sholat sampai bengkak kakinya, Nabi SAW ditanya oleh istrinya, kenapa demikian? Nabi mengatakan, afala akuna abdan syakur. Apa enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Bentuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla mempergunakan nikmat itu dalam ketaatan. Keempat, ya, bukti ketakwaan. Ingat jemaah, berkurban itu bukan pamer gede dan kecil hewannya, tidak. Bukan pamer mahal dan murah hewan, tidak.
Tapi kurban terkait dengan takwa. Terkait dengan takwa. Ingat, daging yang kita kurbankan, darah yang menetes dari hewan kurban tidak sampai kepada Allah. Tak sampai kepada Allah. Tapi yang sampai apanya? Takwanya. Allah katakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 30, "Lan yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Tidak sampai kepada Allah daging-dagingnya dan darah-darahnya, akan tetapi yang sampai apa? Ketakwaan kita. Ketakwaan kita semua. Jadi, saya kurban hari ini 500 kilo sapi. Subhanallah, 1 ekor sapi 500 kilo. Tapi diumbar sana sini, pengen disanjung, dipuji. Dengan itu 500 kilo itu hilang pahalanya. Bahkan menyebabkan jatuhnya dalam dosa. Dosa apa namanya? Riya. Menghapus amal, menanggung dosa. Jangan sampai demikian. Bisa dipahami teman-teman? Baik, yang kelima, memberikan kegembiraan pada hari kurban. Bentuk kegembiraan kita di hari kurban, kita ikut merayakan dengan cara menyembelih. Ingat jemaah, perayaan Islam cuma 2. Nabi SAW pernah suatu ketika setelah melakukan perjalanan, begitu beliau sampai di Madinah, beliau bilang, kenapa orang-orang melakukan demikian? Nabi SAW bertanya, mereka melakukan demikian mengikuti perayaan perjalanan orang lain. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah telah menggantikan kepada kalian dari 2 perayaan itu dengan 2 perayaan. Apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Perayaan Islam cuma 2, Idul Fitri, Idul Adha. Dan sebagian ulama mengatakan Idul Jumat, 3 saja. Yang lain bukan. 1 Muharram, bukan perayaan Islam. Itu ingat ya jemaah. Perayaan Islam cuma berapa? 2. Yang mengadakan 1 Muharram untuk mengikuti 1 Januari, itu jemaah, itu tandingan jemaah, menandingi dan mengikuti siapa? Orang Masehi. Orang-orang Masehi. Kata Nabi SAW, "Tabi'an sanana man kana qablakum." Kalian pasti akan ikuti sunnah orang sebelum kalian. Shibran bishibri, sejengkal demi sejengkal. Diikuti, gayanya kayak gini, buat juga. Oh itu, buat juga. Mereka punya perayaan ini, kita buat juga. Dengan gaya Islami, yang ini pakai peci, yang ini pakai jubah, yang ini pakai sorban, dengan gaya Islami. Kata Nabi, shibran bishibri, sejengkal demi sejengkal. Wadira'an bidira'in, sahasta demi sahasta. Kata Nabi SAW, hatta lau dakhalu ila juhri dabbi, sampai kalau mereka masuk lubang biawak, la taba'tumu, pasti kalian ikuti mereka masuk dalam lubang biawak. Nabi ditanya oleh para sahabat, "Man ya Rasulullah? Al-Yahud dan Nasara?" Apakah mereka Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Kata Nabi, "Waman." Siapa lagi kalau ikut mereka? Nah, orang sekarang merayakan tanggal 1 itu diikuti tanggalnya mereka. Oh, mereka punya, kita buat juga. Kan gitu ya? Nah, demikian jemaah. Ini mengikuti sunnah, bukan sunnah Islam. Keenam, menampakkan syiar Islam. Orang yang merayakan dengan menyembelih hewan kurban berarti dia telah menampakkan syiar Islam. Karena menyembelih hewan kurban adalah bagian daripada syiar Islam. Allah katakan, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah." Dan hewan-hewan ternak itu kami jadikan untuk kalian dalam bentuk syiar-syiar agama Allah. Lakum fiha khair. Pada hewan ternak itu terhadap kebaikan untuk kalian. Ya, baik. Pada syiar-syiar itu. Kemudian yang ketujuh, mengikuti sebagian amalan haji orang yang berhaji. Kalau kita kan nggak pakai ihram, nggak pakai ini, makanya kita diberitakan untuk melakukan sebagian amalan orang yang berhaji. Apa itu? Mereka di sana berkurban, kita juga berkurban. Kan gitu ya? Makanya orang yang berkurban, ingat, sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewannya disembelih, tidak boleh potong kuku, tidak boleh ambil kulit, tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kumis. Seperti itu orang yang melakukan ibadah haji, betul? Maka kita juga kena pelanggaran. Yang melanggar akan jatuh dalam dosa. Kurbannya sah, tapi berdosa. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya. Dan dikatakan oleh Ibnu Utsaimin, yang melanggar dalam demikian maka dia berdosa. Baik, kita lanjutkan teman. Gak apa-apa ya, kita lanjutkan ya sampai jam 8. 2 menit lagi. Coba hukum berkurban. Berkurban adalah ibadah yang disyariatkan berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis dan kesepakatan ulama. Rinciannya sebagai berikut. 1. Dalil dari Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman,
Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Ini dalil berkurban. Ya. Yang kedua dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Yang ketiga dalam surah Al-Hajj ayat 34. Jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah mengabarkan bahwa menyembelih kurban dengan menyebut nama Allah tetap disyariatkan pada seluruh agama. Jadi agama, semua agama itu diperintahkan berkurban jemaah. Ya. Dan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Nabi SAW. Tafadhol. Adapun dalil tentang anjuran berkurban dari hadis Nabi SAW, maka telah tetap melalui ucapan, perbuatan dan persetujuan beliau, yaitu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyembelih setelah sholat, sesungguhnya telah sempurna penyembelihannya. Dia telah mencocoki sunnah kaum muslimin. Baik. Berarti tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum usai sholat. Baik. Dari mana batasannya Ustaz? Sholat di mana? Di sini ada sholat, di sana ada sholat, di sana ada sholat, di sana ada sholat. Atau nunggu sapinya RI1 disembelih dulu, baru kita ikut. Ya. Para ulama mengatakan kepada daerah setempat, yang mana yang tercepat. Kalau di sana sudah selesai, karena ada orang yang nggak sholat ketika itu, mungkin dia dalam keadaan haid, dia ingin berkorban, dia wanita, dia ingin menyembelih, boleh nggak wanita menyembelih? Boleh nggak dilarang wanita menyembelih, dan ada hadisnya. Demikian ya, ada seorang wanita sahaya melihat ada seekor kambing atau seekor sapi yang sudah mau mati, maka dia pecahkan batu, dia menyembelih hewan itu. Setelah hewan itu disembelih, ketika mau dimakan, mereka adukan dulu kepada Nabi SAW, menunggu keputusan dari Nabi, halal nggak dagingnya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk memakannya. Berarti kalau hewan itu disembelih oleh wanita juga dibolehkan. Bisa dipahami? Dan itu dalilnya sahih. Baik. Bisa jadi juga orang misalnya dalam kondisi sampah misalnya, dia nggak sempat dia ikut dalam sholat Idul Adha. Mungkin dia begitu sampai orang ternyata belum selesai, sudah selesai, maka dia langsung menyembelih, boleh. Tafadhol. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing yang bertanduk dan gemuk. Beliau membaca basmalah dan bertakbir. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW tinggal di Madinah 10 tahun dan beliau selalu berkurban. Baik, dalam menyembelih hewan kurban, untuk pendapat jumhur, dia harus membaca basmalah. Kalau tidak baca basmalah, maka dagingnya haram. Perhatikan yang menyembelih, yang pedang-pedang. Ketika dia menyembelih harus baca basmalah, Bismillah, Allahu Akbar. Dia sembelih, itu minimal bacaan. Maka yang demikian dagingnya halal. Tapi kalau dia tidak baca Bismillah, yang baca imamnya. Pak Imam bacakan, ini kurbannya bapak bulan. Bismillah, Allahu Akbar. Yang pegang pisau tukang jagal, disembelih. Menurut pendapat Syafi'iyah, di mata Abu Sujah dikatakan bahwasanya menyembelih dengan baca basmalah bukanlah sebuah kewajiban. Artinya dibolehkan untuk dimakan. Tetapi menurut pendapat jumhur ulama tidak dibolehkan dimakan. Dagingnya haram. Karena daging yang sembelih tidak disebut nama Allah, maka daging itu adalah bangkai. Maka hati-hati jemaah. Dagingnya bangkai. Ketika dagingnya jadi bangkai, boleh dimakan? Tidak boleh. Kapan daging dikatakan bangkai? Apabila hewan itu mati bukan karena sembelih. Bisa jadi dia mati ditabrak, bisa jadi dia mati sakit. Kan gitu ya? Belum ada sembelihan, maka hewan itu dikatakan bangkai. Bisa dipahami teman-teman? Baik, karena waktu kita terbatas. Yang ketiga, ijma ulama. Adapun kesepakatan ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah,
kaum muslimin telah sepakat tentang disyariatkan berkurban. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, tidak ada perselisihan bahwa berkurban termasuk syiar agama Islam. Baik, adapun hukum berkurban wajib atau sunnah al-muakkadah, maka di sini terjadi khilaf di antara ulama. Ya, dan insya Allah akan kita bahas insya Allah pada subuh besok di Masjid An-Nur. Berarti rumah Abdullah kita akhirkan, kemudian kita sambung pembahasan kita di halaman 28. Jika selesai insya Allah, dan insya Allah besok akan langsung ada praktek dari teman-teman tim mempraktekkan hewan seekor kambing atau 2 ekor. Seekor, Pak Zed nggak jadi seekor kambing yang akan dipotong langsung, jadi ada prakteknya. Tapi ingat jemaah, niat praktek untuk dimakan. Kalau niat praktek untuk praktek, dagingnya nggak boleh dimakan. Jadi pahami? Ya, itu hukum fikih. Kalau dia niat praktek, ini saya lihat ini kita, teman-teman sekalian kita praktek nih, disembelih. Dia bukan niat untuk dimakan, tapi untuk pembelajaran dalam praktek. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Maka dagingnya dia akan dibuang. Jadi bangkai. Jadi pahami? Kalau dia niat dan praktek Bismillahirrahmanirrahim, dalam niat praktek tersebut, habis ini kita masak, kita makan bersama. Maka dagingnya boleh dimakan. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah lanjutannya akan kita lanjutkan besok jemaah dengan semua sekalian. Makanya itu ilmu, ya kan? Itu ilmu. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.